An-Naml itu kan kisah Nabi Sulaiman. Di situ kan ketika akhirnya menikah dengan Ratu Bilqis, terus kan anak buahnya Nabi Sulaiman itu rebutan untuk memindahkan singgasana istrinya. Ya. Lalu ketika yang pertama, qala Ifrit, berkata Ifrit, aku bisa memindahkan singgasana istrimu itu bahkan sebelum engkau dari duduk menuju berdiri. Ya. Lalu berkata lagi orang yang diajari kitab, dia berkata, aku bisa memindahkannya bahkan sebelum engkau dari nutup mata sampai kebuka mata. Ya. Yuk kita lihat deh ayatnya ya. Saya izin ayatnya berapa lupa, izin sambil lihat lagi dulu Qurannya, tapi Quran surat 27 An-Naml. Dan itu pun ditegaskan di Al-Baqarah ayat 102 ya, bahwa Sulaiman itu tidak kafir. Justru dia adalah Nabi Allah. Kalaupun ada jin yang tunduk kepadanya, Allah yang menundukkan. Ya. Kita lihat Quran surat 27. Qala Ifrit. Nah, ini burung hudhud akhirnya menikah. Terus di ayat nih, dimulai dari ayat ke-38. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ayat 39-nya, qala Ifritun, Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Jadi ini jadi dalil bahwa memang bangsa jin punya kemampuan menggerakkan barang. Walaupun ada jin yang mampu, ada yang tidak mampu. Makanya punten ya, kalau awan kan bentuknya tidak padat, singgasana aja bisa diteleportasi gitu istilahnya. Ini kalau kita beriman kepada ayat ya, memang kalau ada tukang pawang hujan yang dia diganggu sama bangsa jin, yang jelas adalah kesyirikan, ya bisa digeser itu awan. Ya, cuman ya kita jangan malah jadi mengimani, oh berarti dia enggak, tetap aja. Kita kan juga punya senjata yang sama, doa, ya Allah jangan hujan, udah bismillah. Hamba pengen memuliakan tamu hamba, ya Allah. Nggak punya tempat untuk nyewa gedung, ini mau nggak mau outdoor. Hamba mohon ya Allah ditahan dulu hujannya, atau turunkan hujan di tempat lain yang juga membutuhkan. Bismillah, Allah dengar gak? Jangan kadang-kadang yang jadi pembedanya adalah ya kadang kita kan nggak yakin sama kita doa sendiri ya. Dan kadang doa kita juga kadang kehalangan oleh dosa sendiri ya. Jadi belum tentu kekabul. Ya. Jadi ini mudah-mudahan juga jadi jawaban pertanyaan kalau misalnya ada yang berkata, oh kok itu ada yang di dalam tubuhnya ada silet, ada paku, ada apa, sehingga sana bisa dipindahin ke bangsa jin. Tapi tetap kita balik lagi berlindung ke Allah. Gini ya Bu, urusan jadi ngebahas goib nggak apa-apa ya, sebentar ya, sebelum ketawa dulu lagi ya. Jadi gini, sesuatu yang berurusan dengan jin itu ibarat gini Bu, kalau kita di rumah ada kecoa sama tikus, itu pasti diundang oleh kotor, betul ya? Gimana cara memberantas kecoa dan lalernya? Satu, dengan cara semprotan serangga. Memang mati, tapi kalau rumahnya masih banyak sampah, datang lagi nggak? Gitu, ya. Jadi jin ngeganggu manusia itu, ibarat tadi lalar dan tikusnya itu jin ya, ngeganggu manusia itu ada pintunya. Pintu paling besarnya apa? Dosa manusia. Makanya cara terbaik untuk ngebersihinnya gimana? Bersihkan dosanya sampai jin sama laler, sampai jinnya juga malas gitu istilahnya gangguin kita. Sama kayak tadi nih, kita pengen bilang laler sama tikusnya. Cara terbaiknya gimana? Semprotan anti serangga setiap hari, atau bersihin sampahnya sampai benar-benar bersih. Bersihin ya. Cuman kan fitnahnya seperti itu ya, ketika akhirnya naudzubillah ngaji nggak ngerti, maksiat jalan, tahu-tahu mohon maaf disantet orang gitu, dijahatin orang. Betul sih datang ke ustadz ya, di ruqyah ada ruqyah syar'i, tapi cara terbaiknya kan kalau mau jujur dibersihin sendiri, kita yang bersihin sendiri. Ayo atau jadi yang bertakwa. Punten ya, pernah dengar lihat videonya dan
Banyak yang sudah mengakui, orang-orang yang dulunya pernah menjadi praktisi seperti itu. Contoh pakai susuk biar naksir orang. Ketika digunakan kepada orang yang punten soleh betulan, gak mempan. Yang biasanya kena dengan yang apa istilahnya, susuk, jaran goyang, apalagi teh, bulu perindu gitu ya, yang bikin pada naksir. Nggak perlu tahu istilahnya sih, dah itu mah beda-beda. Nah, punten, biasanya punten. Si korbannya juga ya sholat enggak, maksiat iya, ya. Karena sekali lagi, syaitan dari golongan bangsa jin ngeganggu manusia itu ada pintunya. Pintu terbesarnya adalah kemaksiatan orang itu. Makin sering dia maksiat, makin mudah diganggu. Dan makin sering maksiat kan makin gak yakin sama Allah. Ya, pintu terbesar untuk menutupnya gimana? Takwa, sama memperbanyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Makin gak betah si jin itu untuk ngegangguin, ya, gangguin. Kok gimana kok kalau misalnya kita udah hidup bener lurus, tahu-tahu beneran kena santet, mati betulan lagi, ya? Bismillah, gak mungkin gak sia-sia itu di sisi Allah. Pasti membersihkan dari sekian banyak dosa. Orang dia hidup lurus, tahu-tahu dijahatin kok. Sama ya para nabi juga hidup lurus dijahatin orang. Terhinakan kah? Enggak, tambah mulia derajatnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau pengen buka surat 14 ayat 22, Bu. Surat 14 ayat 22. Udah ketemu? Udah ketemu? Ini ayat tentang apa? Ini adalah khotbahnya setan di hari akhir. Mudah-mudahan menyadarkan kita ya. Mau dibaca nggak Arabnya? Baca yuk sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adabun alim. Perhatikan. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Udah mati semua, Bu. Hisab udah beres. Ketentuan udah keluar nih. Kita masuk surga atau neraka. Setan bakal ngomong kayak begini. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ya. Beliau menyebutkan, setan menyebutkan bahwa Allah itu benar. Janjinya benar. Dan aku pun janji juga kepada kamu. Tetapi aku menyalahinya. Kalau bahasa kitanya mah, aku juga janji kepada kamu, tapi bohong, ya, kegocek, ketipu, ya. Aku ngajakin kamu ke dukun, aku ngajakin kamu, ya dia nurut, aku bohongin, ya. Bahasa kitanya gitu ya. Tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Setannya berkata, aku nggak punya kuasa apa-apa terhadap kamu. Kalau aku bisikin kamu untuk gak mau sholat, terus kamu tetap sholat, emang aku bisa apa? Ibu dijambak gitu waktu lagi wudhu, disliding, dicubit ginjalnya, ditendang waktu lagi ruku. Ada yang kayak gitu? Gak ada. Dengan tegas setannya mengatakan, aku nggak punya kuasa terhadap kamu manusia. Bu, ibu kalau di rumah nyalain murotal 24 jam, Bu, setan betah nggak? Enggak. Senggak betah-betahnya dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa, Bu. Coba tiap dinyalain ada yang matiin, kaget juga, Bu. Ngejeplak tiba-tiba saklarnya. Enggak. Paling cuma bisa ngasih was-was kan. Bosen nih Quran melulu, bosen nih Quran melulu, ganti dong yang lain. Kalau kita nggak mau emang gimana? Dibanting gitu murotalnya? Enggak. Lemah. Betul firman Allah di Quran surat 4 An-Nisa ayat 76. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah.
Kapan baru jadi kuat? Kalau kita ladenin. Makanya jangan diladenin. Coba tuh WA mantan kamu, oh jangan diladenin. WA nyambung, oh repot itu ya. Ketemuan, oh udah tambah ngaco ya. Tapi kalau dari awal udah nggak diladenin, ya siapa dia? Ya. Belum timbul rasa-rasa ya nggak CLBK no. Ya cepat lari bau kentut. Bukan ya. Lihat, lanjutin lagi ya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu yang nurut. Tokonya sepi ya. Tuh katanya mbah yang itu rame. Kamu nggak yang datang ke sana? Apa saya paksa-paksa? Saya seret kamu itu, saya jambak? Enggak, kamu datang sendiri kan ke dukun itu. Ya, tuh perempuan tuh cantik, deketin. Kamu sendiri kan yang nge-WA perempuan itu. Nggak bisa apa-apa. Nggak boleh paksa sama setan. Makanya dilanjutin, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Tuh kata setan, kalau gitu kamu nggak usah nyalahin saya, salahinlah diri sendiri. Ada yang saya goda nggak mau nurut, dia yang bahagia di surga, kamu yang mau nurut, salah kamu dong. Nyebelin gak nih setan? Ya, udah dia yang ngomporin. Aduh ya Allah, cercalah dirimu sendiri, jangan cerca aku. Idih. Ya juga, emang kita yang nurut ya gak? Kita nggak nurut juga nggak dijambak sama setannya. Ya. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Nggak bisa saling nolong. Nanti ketika akhirnya kita jatuh ke neraka, jinnya bisa nolongin? Boro-boro. Dia juga lagi repot dihukum sama Allah. Ya. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Seolah-olah bilang, kapan aku pernah bilang perbuatan yang aku suruh ke kamu itu perbuatan baik dan benar? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Ya. Aku nggak pernah membenarkan. Sungguh orang yang zolim akan mendapat siksaan yang pedih. Malah bilang, syukurin kamu bakal disiksa pedih. Suruh siapa nurut? Ah ya Allah, digocek bro, itu mah asli. Ya, kayu jangan diturutin, lawan. Karena sebetulnya kayak tadi, setiap kali ada was-was datang ngajakin maksiat, terus kita nggak maksiat, apakah badan kita meriang, kepala kita benjol, tubuh kita berdarah-darah? Enggak. Akhirnya kita sendiri yang nurut dengan rela. Terus kan kita suka nyalahin setan ya nggak? Saya digoda syaitan kok. Aing deui kata dia. Padahal bisa jadi orang saya lagi libur, orang kamu yang pengen ya. Apa bedanya jin sama syaitan? Betul ya. Jadi gini ya, Allah nyiptain makhluk dari malaikat namanya, dari cahaya namanya malaikat. Kalau dari tanah namanya manusia. Kalau dari api, jin. Jin ada yang nurut kepada Allah, ada yang tidak nurut. Yang membangkang disebutnya iblis, ya. Aba wastakbar, ya. Li Adam fasajadu ila iblis, ya. Nah, tidak disuruh nyuruh sujud kepada Azam, dia membangkang, ya, iblis, ya. Berarti tadi syaitan apa? Syaitan itu betul lebih ke sifat. Jadi kalau manusia punya sifat yang membangkang, dia berarti punya sifat setan juga. Makanya ketika kita berlindung dari godaan syaitan, syaitannya dari mana? Dari dua, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan dari golongan jin gitu, cuma bisa ngasih was-was. Yang repot setan dari golongan manusia, bisa nyekek kita, gitu ya. Ini dicatat ya ayatnya, ini surat 14 Ibrahim ayat 22. Mangga kalau mau ikut di share, karena menyadarkan dah ini hasil. Kan kita makan kadang tergelincir untuk berani berbuat maksiat karena meyakini, wah iya ya saya kalau ke dukun itu betulan bisa kaya, wah iya ya saya karir saya bisa melonjak. Di hari akhir setannya bakal nyalahin kita sendiri, ya, mengakui Allahnya yang benar, dianya yang salah, dan salah kamu, suruh siapa nurut? Aku bisa apa kalau kamu nggak mau nurut? Ya, baik, itu belajar akidahnya ya. Sisanya maka nanti meyakini ketika akhirnya
Yang paling penting itu tujuan sih Bu ya. Makanya kalau suka ada yang nanya kenapa ada orang dia ngaji tahu dalil tapi ya punten omongannya nyakitin ya, dan memang naudzubillah masih berbuat zolim gitu ya, tidak seperti apa yang dia sampaikan di ceramahnya atau apa yang dia pelajari di majelis ilmunya. Kalau kata guru kami, alasan paling kuatnya adalah salah niatnya ya. Tujuan kita ngaji apa sih Bu kalau mau jujur? Ridho Allah dan yang lain-lain. Tapi selain itu semua, tambahkan satu niatan ini ya. Tujuan kita ngaji itu untuk makin jago mencari kesalahan diri sendiri, bukan makin jago nyari kesalahan orang lain. Aku tuh bilang, kadang ada yang iya akhirnya hijrah. Tapi bedanya sebelum hijrah yang dicaci maki temen tongkrongannya, setelah hijrah yang dicaci maki ustadznya gara-gara beda dalil aja ya. Padahal dia dapat dalilnya juga dari story Instagram orang, sedangkan ustadznya mengambil keputusan yang berbeda dengan dirinya karena benar-benar sudah menghatamkan 6 kitab hadis yang jadi rujukan utama, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Total 30 ribuan hadis. Kuat kita baca 30 ribu hadis. Tahu hadis juga kadang dari status orang ya. Begitu beda, langsung seenaknya menyakiti, memvonis. Kalau pengen ambil 2 kisah ini ya dari hadis sahih nyata. Yang pertama, di sini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola biar supaya tidak sombong, tidak dan menjadi tawadu. Bismillah insyaallah. Yang pertama, ada orang namanya dulu Abdurrahman ibnu Muljam. Pernah dengar nama ini? Siapa dia? Ini orang jahat Bu. Dia adalah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ngebunuhnya pun sambil baca ayat Al-Quran. Quran surat 61 As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Mereka adalah orang-orang yang disebut orang-orang Khawarij. Pernah dengar istilah itu? Di zamannya Sayyidina Ali, ini banyak ketika beliau menjadi pemimpin, jadi Amirul Mukminin, ada fitnah. Nabi sudah mengingatkan akan ada orang seperti ini. Nabi mengingatkannya seperti apa? Akan ada golongan orang yang sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Ini kaliannya bukan ke kita ya Bu, ke para sahabat yang kita tahu kualitas ibadahnya kayak gimana. Tapi Nabi udah ngingetin, sholat kalian, hei para sahabatku, gak ada apa-apanya dibanding orang-orang Khawarij itu. Kenapa? Mereka orang-orang Khawarij itu sholat sampai jidatnya berdarah-darah. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka. Mereka baca Quran sampai suara parau, serak. Tapi Nabi menambahkan, tapi keimanan mereka melenceng seperti melesatnya anak panah. Yang dibacanya hanya nyampai tenggorokannya, tidak sampai ke hatinya. Dan kalau aku masih hidup ketika ada mereka, aku yang akan memeranginya. Dan mereka jenis-jenis orang yang paling dibenci sama Allah. Ya. Di zaman Nabi udah ada yang seperti itu. Pernah suatu ketika Nabi dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang, maka Nabi kan punya pertimbangan ya. Ini ada nih harta yang saya alokasikan dari ghanimah untuk supaya merayu petinggi-petinggi orang kafir ini supaya mau masuk Islam. Jadi ada jatah yang memang diambil lebih banyak untuk mereka. Tiba-tiba datang orang-orang yang seperti ini dan berkata, "Hei Muhammad, bertakwalah kepada Allah." Coba Rasul kayak gituin sama dia. Nabi jawab, kalau bukan aku yang paling bertakwa, siapa lagi? Tanpa tahu apa keputusan Nabi, kenapa dibaginya kayak gitu. Terus dia nggak kebagian, ngatain Rasul kayak gitu, "Hei Muhammad, bertakwa kamu kepada Allah." Nabi jadi gituin coba. Ya. Dan ini tambah banyak di zamannya Sayyidina Ali. Sampai di tingkatan kan sampai di tingkatan separah itu. Selevel sepupu Nabi, Sayyidina Ali, dan juga menantu Nabi, suaminya dari Fatimah, dianggap kafir dan dibunuh. Uniknya, ketika Abdurrahman ibnu Muljam ini di kisos ya, dipotong dulu kedua tangannya, dia diam saja sambil zikir.
Dipotong kedua kakinya, dia diam saja, masih sambil zikir. Ketika akan dipotong lidahnya, baru dia mohon-mohon. Kenapa tangan kaki dipotong diam aja, diminta lidah dipotong, dia baru berhenti mohon-mohon. Dia malah jawab kayak begini, karena aku tidak ingin mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Segitu ahli zikirnya, Bu. Tapi tolong perhatikan, ini adalah jenis manusia yang paling Nabi perangi dan juga dibenci sama Allah. Jangan tanya bagaimana sholatnya, berapa rakaat yang diperlukan sampai jidat berdarah-darah. Jangan tanya bacaan Qurannya, tapi itu dia. Ini mesti jadi renungan ya, kita ngaji selama ini jadi seperti apa? Ngubah diri kita nggak? Jangan-jangan naudzubillah, udah rajin kan, tapi makin jago kayak gitu, selevel Nabi aja dipermasalahkan. Ya, pindah ke hadis yang lain ya. Nabi dengan para sahabat diriwayatkan, karena panjang saya sampaikan dalam bentuk kisah ya, cerita. Nabi dan para sahabat kumpul di masjid Nabi. Tiba-tiba Nabi berkata ke pintu, akan ada seorang ahli surga. Nah, ini lebih terkenal hadisnya. Masuklah seseorang yang bahkan tidak disebutkan di hadis tersebut namanya siapa. Cuma digambarkan seorang muslim, bapak-bapak biasa dengan jenggot basah habis wudhu. Jadi bukan jenis ini, bukan sahabat-sahabat yang namanya terkenal kita hafal banyak ya. Dan itu disebut oleh Nabi 3 hari berturut-turut. Maka anaknya Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, dia minta ke orang yang disebut ahli surga itu, aku ada masalah dengan ayahku, bolehkah aku menginap di rumahmu? Tujuannya pengen tahu amalan dia apa sampai Nabi sebut sebagai ahli surga. Setelah nginap 3 hari berturut-turut, ternyata tidak ditemukan punya amalan spesial. Sholatnya yang wajib aja, bacaan Qurannya bukan seperti bacaan Quran para sahabat yang hafalannya banyak dan bacaannya indah. Standar. Ketika akhirnya tidak mendapati, dia akhirnya jujur, sebetulnya saya nggak ada masalah dengan ayahku, aku cuma penasaran kenapa Nabi menyebutkan engkau sebagai seorang ahli surga 3 hari berturut-turut. Ya, orang ini jawab, seperti yang kau lihat, ibadah saya segini-gininya, tidak ada yang saya tambah, tidak ada yang saya kurang. Tapi ini dia, aku tidak pernah tidur dalam keadaan belum memaafkan orang-orang yang menyakitiku. Gak pernah pengen nikmat orang hilang, gak pernah dengki. Iya, ibadahnya gak seperti yang Khawarij tadi, tapi mengubah hatinya. Bisa jadi yang jadi perbedaan apa? Tujuan dia ngaji dan ngejar Allahnya apa sejauh ini? Gak semua orang sanggup untuk ngapalin Quran segitu banyak. Berjam-jam berdiri tahajud gak semua sanggup. Ada yang udah punya masalah lutut, gak bisa ibadah sekuat itu. Tapi ketika niatnya benar, Allah ubah hatinya. Hasil. Karena yuk, ambil waktu duduk sendirian, kalau bisa lagi tahajud, duduk mikirin. Sambil ngobrol aja sama Allah, ya Allah, sejauh ini aku ngaji udah jadi orang kayak apa ya? Berubah jadi baik gak? Ya, karena sekali lagi, salah satu tujuan kita ngaji adalah makin jago nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan orang. Udah meninggal gak ditanya kekurangan orang atau udah? Ditanya kekurangan masing-masing. Bu, jangan punya mata kayak lalat ya. Lalat itu mau ditaruhnya di taman bunga pun dia tetap pergi nyari sampah. Jadi kalau misalnya ada orang kumpul di tempat orang baik kayak begini, orang pada ngaji, tetap tuh yang dicari kurangnya. Si Koko salah tuh dalilnya. Si ibu itu nggak matching tuh kerudungnya. Perkara kerudungnya kena sih geloknya. Si ibu itu bojigong. Udah ya, jangan. Alhamdulillah di sini mah ASEAN, nggak akan keringetan, jadi nggak akan bau ketek. Udah ya, jangan. Na'udzubillah. Dulu Buya Hamka tahu? Beliau pernah diajak ngobrol orang. Kalau dapat ceritanya ya, kisahnya seperti ini. Tiba-tiba ada orang bilang ke beliau, wahai Buya, saya udah pernah ke Arab, ternyata di Arab masih ada maksiat. Buya Hamka jawab apa?
Saya juga pernah ke Amerika, ternyata di sana banyak orang baik, orang soleh. Buya ngaco, ini Amerika, nggak mungkin di sana malah banyak orang baik. Gimana kita nyarinya, kata Buya. Kalau kita sibuk nyari yang baik-baik, akan selalu menemukan kebaikan. Tapi kalau emang hati kita udah dengki, buruk, kotor, tiba-tiba ada yang ngasih, kalau silakan diminum, racun ya. Suzon aja bawaannya. Capek nggak sih? Capek, naudzubillah. Ya. Maka, ayo enak hati bersih. Kok tapi dia beneran ngeracun, gara-gara kita terlalu husnuzon? Jadi kan kita nggak tahu. Kalau kata Allah kita nggak akan mati lewat racun itu gampang. Dibikin kita nggak jadi makan, tahu-tahu harus buru-buru berangkat. Gampang. Kalau emang belum waktunya, ya tenang aja. Ada orang udah tiduran di rel, Bu. Keretanya udah lewat masih nggak mati, coba. Nah, keretanya lewat di rel sebelahnya ya, jadi dia akan salah info ya. Ya karena karena belum takdirnya aja ya. Bu, kalau keluarnya telur, meskipun keluarnya dari pantat ayam, tetap diambil nggak? Kalau keluarnya kotoran, meskipun keluarnya dari pantat raja, siapa yang mau ngambil? Betul? Yuk atuh. Kok tapi orang tuh betulan salah dia, kasih tahu atuh. Ada tata caranya, adabnya. Ngapain bikin konten video yang ngajakin orang untuk sama-sama ngebenci dia? Seolah seumur hidup orang itu ngaco melulu. Ya. Jadi, yuk pasti gimana caranya? Ngaji kita ngubah diri kita jadi kayak gimana sih? Yuk, harus coba pernah mikirin kayak gitu ya. Karena kalau misalkan nggak ngubah diri, yang diubah orang lain, gimana? Jadi tawadu tuh gimana? Karena jadi akhirnya teh ngaji teh demi fokus nyari orang. Tahu di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, saya tahu kalau tidak dianasai di Ibnu Majah ya. Kalau ada orang yang penuntut ilmu, yang dia berniat 3 hal. 1, untuk beradu ilmu, sama-sama dianggap punya ilmu, nggak mau kalah. Menuntut ilmunya bagus ya, tapi untuk sekedar kamu punya gelar itu, saya juga punya gelar, sama-sama ngerasa membanggakan ilmu. 1 ya. Yang kedua, untuk berdebat dengan orang bodoh, untuk nunjukin bahwa aku lebih pintar, aku lebih tahu dalil, kamu kalah debat sama saya. Dan yang ketiga, untuk memalingkan pandangan orang, maksudnya ngumpulin pendengar, ngumpulin fans ya. Jadi ngaji itu untuk wah ceramah nih, gelo ya saya teh meni pinter, wah keren banget gitu-gitu ya. Kalau ada orang dengan 3 niatan ngaji seperti itu, maka kata Nabi, finnar, di neraka. Ngeri ya, jangan salah niat. Yang ngejaganya itu luar biasa ya. Kalau niat salah, akhirnya jadi berlomba-lombanya bukan mencari keburukan masing-masing, tapi sibuk aja nyari kesalahan. Polisi bukan atau dah ya. Gimana jadi tawadu, keras hatinya. Emang repotnya gitu ya, penyakit fisik sama penyakit hati. Penyakit fisik itu, Bu, penyakit fisik itu parah nggak parah, sembuh nggak sembuh, dari panu sampai kanker, ujung-ujungnya sama apa? Mati, betul, mati. Penyakit fisik, Bu, dari panu sampai kanker, sehat nggak sehat, sembuh nggak sembuh, parah nggak parah, ujung-ujungnya sama apa? Mati. Tapi sambil di dunia sakit, kita diopname, kita diobatin, disuntik, itu ngegugurin dosa-dosa. Meninggal, penyakitnya nggak akan ikut. Misalkan mohon maaf ya, ada orang meninggal dengan tumor segede bola basket di leher. Wafat, dia soleh bertakwa, penyakitnya ikut nggak? Tahu-tahu tuh di hari akhir, kenapa tuh orang lehernya gede? Nggak ada, nggak ikut penyakitnya. Ya,
Orang meninggal, mohon maaf ya, kelindes kendaraan besar, isi perutnya kemana-mana, hari akhir dibangkitkan utuh bu, nggak berantakan perutnya. Walaupun nanti ketika akhirnya naudzubillah tidak jadi orang baik dan masuk neraka, ya hancur lagi ya. Tapi dibangkitkan utuh. Ya, itu penyakit fisik. Kalau penyakit hati itu bukan maksudnya dikatain orang sakit hati ya, itu sakit hati bu. Ini penyakit hati. Ya tadi sombong, angku, dengki, ya, ria, gitu-gitu, ujub, cinta dunia. Maka kalau penyakit hati kebalikannya, di dunianya nggak kerasa karena dikagumin orang, dicintai, dipuji-puji orang terus, bahkan kerasa terlena. Meninggal, tanggung jawabnya ikut. Contoh, dia sombong, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang membuat kamu layak sombong? Hartamu titipan dari Allah, jabatanmu belum 5 tahun udah tangkap KPK, hidungmu cantik, tampan, rupawan, emang kamu yang bikin wajah kayak begitu? Gak mesen kita pengen punya hidung kayak gimana? Ya, jadi gak ada yang pantas disombongkan. Nah ini dia. Kalau penyakit tadi bedanya ya, fisik sama hati. Kalau fisik sambil di dunianya gugurin dosa, meninggal penyakitnya nggak ikut. Kalau penyakit hati di dunianya nggak kerasa, meninggal efek sampingnya ikut. Maka dari sini aja kita udah bisa jawab mana yang lebih berbahaya, sakit kanker atau sakit sombong. Kok tapi gara-gara kanker orang bisa mati kok? Bisa jadi gara-gara kankernya dosanya lebih bersih daripada yang sehat tapi maksiat. Gak minta kok dia pengen punya kanker. Ada yang orang kena penyakit tuh bawaan bu, gak minta. Tiap hari cuma bisa terkapar sambil zikir, boro-boro berangkat maksiat. Maka surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Repotnya penyakit fisik itu orang gampang ngaku. Kalau sakit juga pengen berobat. Aduh sakit nih, berangkat dia ke dokter. Dan di dokter jujur. Gak mungkin ada orang datang ke dokter, apa gejalanya? Ah gak mau ah, dokter mah kepo, nanya-nanya wae. Itu gimana ya? Emang dokternya bisa baca hati orang? Gak bisa ya. Maka pasti jujur. Iya nih dok, saya kebanyakan makan emping, asam urat ya. Saya kebanyakan makan rendang, kolesterol. Saya kebanyakan makan beling, udah lumping ya. Ya, maka ngaku nggak dia? Ngaku, iya dok. Saya memang pola tidur, pola makan berantakan. Ngaku dia. Keluar duit, rela. Kadang ada yang keluar duit demi sembuh, sembuhnya pun demi bisa maksiat lagi. Alhamdulillah. Tapi rela. Coba orang penyakitnya sakit hati, repotnya nggak ngerasa sakit. Jadi jangankan datang berobat nyari orang yang bisa ngobatin, dokternya ngedatengin juga. Misalkan temennya yang punya ilmu agama, tahu-tahu pengen nyadarin kita, ditraktir itu nggak duaan, ditraktir perut kenyang, nasihatin duaan nggak di hadapan banyak orang. Dengan lembut, saudaraku, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, itu namanya sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia. Adau. Maaf ya meja. Ya. Galakan dia. Dia yang sakit, dia yang pengen diobatin, gratis nggak ada biaya, dia yang ditraktir, ngambek tapi repot nggak nih penyakitnya? Ya. Ya, tawadu ini datang dari hati yang seperti itu kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu, ada kebaikan pada diriku pasti datang darimu. Kalau Allah berfirman di Quran surat 4 An-Nisa di ayat 79, berapa? 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Ya, Quran surat 4 An-Nisa ayat 79. Jika ada kebaikan pada diri ini, hidup enak, dapat ya sesuatu yang kita suka, itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada kepahitan, keburukan yang datang pada diri ini, ditipu orang, ditonjok orang, ya, disakiti,
itu datangnya dari diri sendiri. Allah nggak pernah zolim ke kita. Jadi kita yang ngundang dah. Atau di Quran surat 42 Asyura di ayat 30-nya. Sama seperti itu juga. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jika ada keburukan, musibah datang pada diri kalian, itu diundang oleh tangan kalian sendiri. Faya'afu an katsir, tapi Allah lebih banyak memaafkan mereka. Kalau dihukum semua langsung mati semua kita. Mudah bagi Allah matiin siapa aja pas lagi maksiat.